Saya Reza Saputra. Untuk kandungan teh di sini kita memakai dan gulanya juga kita memakai. Untuk keuntungan ada. Dan lumayan cukup. Alhamdulillah, cukup ya. Alhamdulillah ya. Untuk yang normal itu kita memakai takaran gula 3/7 dan bermacam-macam, ada yang minta untuk tidak pakai gula bisa, tidak terlalu manis bisa juga gitu. Di sini ada teh biasa, original, jeruk nipis, juga lemon tea. Gitu. Beragam. Suka, hampir setiap hari minum. Nama saya Patricia Medi. Nama saya Yohana Anggraeni. Teh ini rasanya lemon tea, rasanya asam, manis, segar. Kalau yang ini rasa teh biasa, enak, manis. Ya aku suka tapi jarang minum karena mama nggak boleh. Banyak dari masyarakat sudah tidak asing lagi kalau mendengar sebutan teh. Dan sudah jadi hal yang lumrah jika kita bertamu atau sedang menikmati hari, pasti secangkir teh siap dihidangkan. Tanaman teh dengan nama latin Camellia sinensis merupakan salah satu tanaman perdu berdaun hijau, adalah minuman yang mengandung kafeina. Sebuah infusi yang dibuat dengan cara menyeduh daun, pucuk daun, atau tangkai daun yang dikeringkan dari tanaman Camellia sinensis dengan air panas. Teh dibagi menjadi 4 kelompok. Ada teh hitam, teh oolong, teh hijau, dan juga teh putih. Selain itu, teh juga mempunyai banyak manfaat bagi kesehatan, seperti melawan radikal bebas, membantu menurunkan berat badan, dan masih banyak lagi. Tapi, apakah teh mempunyai dampak negatif pada tubuh? Berikut penjelasan dari narasumber kami. Halo, saya Nadia Safitri. Saya seorang ahli gizi yang bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah Anugerah Sehat Afiat Kota Depok. Di sini saya bertugas untuk mengatur diet pasien, baik pasien yang berada di rawat inap maupun pasien dengan penyakit khusus. Saya juga sebagai ahli gizi memberikan konseling untuk pasien-pasien rawat jalan yang ingin melakukan konseling gizi. Mungkin yang pertama saya jelaskan dulu ya beberapa kandungan yang ada di dalam teh. Jadi teh itu mengandung zat-zat polifenol yang merupakan zat-zat antioksidan. Selain itu, teh juga mengandung zat yang bernama tanin, kemudian flavonoid, dan juga kafein. Sebagai seorang ahli gizi, menurut saya teh itu baik untuk kesehatan apabila dikonsumsi dengan cara yang tepat. Karena teh mengandung zat-zat antioksidan yang memang baik untuk menangkal radikal bebas atau penyebab kanker. Jadi kandungan dalam teh yang baik untuk kesehatan adalah kandungan polifenolnya, karena merupakan zat-zat antioksidan yang dia bisa berperan sebagai penghambat radikal bebas atau zat-zat penyebab kanker. Dengan maraknya penjualan teh kemasan, dari yang bubuk sampai teh yang sudah diolah dan langsung santap, kalian bisa lihat banyaknya macam-macam merek diperjualbelikan di warung-warung atau di booth pinggir jalan. Tidak sedikit yang menggunakan bahan pengawet buatan, serta menggunakan campuran seperti gula yang berlebihan. Ini juga akan sangat mempunyai dampak negatif bagi kesehatan pada tubuh kita.
Memang sekarang sangat marak ya minuman kemasan teh yang berbentuk kemasan ataupun minuman-minuman kekinian yang mengatakan bahan dasarnya adalah teh. Tetapi menurut saya minuman berkemasan dan juga minuman kekinian itu mengandung gula yang sangat tinggi. Jadi dia itu akan mempunyai efek buruk bagi kesehatan apabila dikonsumsi secara berlebihan. Tetapi masih boleh jika ingin mengkonsumsinya dengan memperhatikan asupan gula hariannya. Untuk orang dewasa, asupan gula tambahan yang diperbolehkan itu sebanyak 50 gram dalam sehari atau setara dengan 4 sendok makan gula pasir. Minuman teh yang dalam kemasan itu mengandung gula yang tinggi, sehingga jika dikonsumsi terlalu sering atau berlebihan, maka akibatnya akan terjadi kelebihan asupan gula, yang mana ini malah akan berdampak buruk bagi kesehatan. Bisa menyebabkan resiko obesitas atau kegemukan, kemudian penyakit diabetes mellitus, dan penyakit kardiovaskuler. Baiknya kita menjaga kesehatan dari hal kecil, karena itu akan berdampak sangat besar oleh tubuh kita di kemudian hari. Seperti narasumber kita yang pernah terkena batu ginjal karena terlalu sering mengkonsumsi teh kemasan. Penyakit, jadi itu sudah lama ya, sekitar tahun 2018 itu saat saya masih di puskesmas itu ada batu ginjal. Batu ginjal itu apa ya, diagnosanya katanya sih begitu, ada batu ginjal. Keluhan saya tuh awalnya tuh sakit sakit daerah pinggang gitu kan. Saya kira kan pegel-pegel aja. Terus ternyata kok udah diurut, udah di apa tuh nggak sembuh juga gitu. Kemudian berapa lama kemudian ada jadi saya saat lagi buang air kecil gitu, kok warna ini air seninya tuh pink gitu. Akhirnya konsul kan ke dokter, terus kemudian dari dokter lakukan pemeriksaan laboratorium, terus pemeriksaan USG ya ke dokter urologi. Nah, terus disitulah ketahuan kalau ternyata ada batu ginjal gitu. Penanganannya ya itu tadi, jadi setelah saya merasa nyeri, terus dilakukan tes laboratorium, periksa urinnya, terus periksa USG. USG itu sebelumnya saya menahan kencing dulu nih, menahan buang air kecil gitu, sampai rasanya sesak gitu baru diperiksa. Nah nanti di situ baru nanti kata dokter kan berikutnya berobat lagi ya. Terus dokternya bilang kalau ini ada masalah batu ginjal gitu. Udah lama lah ya, sering banget kalau ngerasa lelah gitu kan, kayaknya seger lagi gitu kalau minum teh gitu, terutama kemasan yang dingin gitu kan. Di jalan-jalan kan, apalagi sekarang banyak banget tuh ya, dari dulu juga sebenarnya udah ada ya teh kemasan gitu. Kadang-kadang gini, jadi seperti sarapan gitu kayaknya, kalau belum ada teh manisnya tuh
rasa belum srek gitu kemarin-kemarin tuh. Jadi setiap pagi kadang-kadang habis makan, kadang ada juga minum teh manis gitu. Sama dokter ya, satu hidup sehat ya, terutama satu pesan yang paling utama banget tuh suruh minum air bening. Jadi setelah ada batu ginjal gini, utamanya minum air putih gitu, air putih yang baik gitu, yang daripada air berwarna teh atau air berwarna yang lain gitu. Itu paling bagus air putih gitu. Terus juga siap kan ada ya minimal minum air putih, jadi 8 sampai 10 gelas per harinya gitu. Ada juga yang setiap 1 jam haus tidak haus, minumlah air putih gitu. Jadi memang benar-benar harus dibatasi, terutama saya yang sudah pernah tembak ya. Jadi saya tuh udah ditembak juga batu ginjalnya dengan tindakan ESWL gitu di rumah sakit gitu. Pelajaran yang saya ambil itu yang pertama, rasa sakitnya itu kan memang enak di awal gitu, perlahan dia mengendap akhirnya menjadi batu kan. Terus kurangnya asupan minum ya, asupan minum air putih gitu. Kadang-kadang minum air putih kurang bersemangat gitu. Padahal itu yang sehat, minum air putih banyak. Terus yang ketiga, olahraga. Ternyata olahraga itu juga berpengaruh sangat besar gitu, kayak jalan pagi. Kalau misalnya seperti saya ini sudah usia ya, mungkin nggak perlu lari tapi jalan pagi gitu, minimal 30 menit jalan pagi. Terus olahraga gerak tubuh secara rutin, misalnya seminggu 2 kali atau 3 kali gitu. Terus selain olahraga gerak tubuh, aktivitas yang bagus gitu. Terus juga makan buah dan sayur ya kan. Makan buah dan sayur itu penting. Istirahat yang cukup. Stres juga kan, kalau misalnya kita stres nih banyak ini, sehingga lupa minum sebenarnya gitu. Dari kita banyak pikiran gitu, misalnya kerja ini, tapi lupa sampai minum gitu. Akhirnya dulu waktu saya di puskesmas, saya pagi minum, terus melayani pasien kan, ini sampai mau zuhur, saya lupa minum itu. Harusnya sudah berapa gelas, saya belum minum sampai siang gitu. Itu jadi pelajaran banget buat saya, terutama yang mungkin nanti buat adik-adik yang lain bisa ambil pelajaran dari situ. Sebagian dari kita pasti sering atau setidaknya pernah melihat orang tua yang memberikan teh sebagai pengganti susu pada anak-anak. Tapi tahukah kalian, hal ini sebenarnya sangat tidak dianjurkan. Langsung saja kita simak penjelasan dari narasumber kami. Sebagai seorang ahli gizi, saya sangat tidak merekomendasikan anak-anak untuk diberikan teh. Kenapa? Karena tidak ada kandungan di dalam teh yang dibutuhkan oleh anak-anak. Justru sebaliknya, teh itu mengandung zat tanin yang dia dapat menghambat penyerapan zat besi, sehingga dikhawatirkan anak akan beresiko untuk defisiensi zat besi atau kekurangan zat besi, sehingga dapat beresiko anemia. Selain itu, teh juga mengandung kafein. Nah, kafein ini bersifat diuresis, yang dia menyebabkan rasa ingin buang air kecil terus, sehingga dikhawatirkan nanti cairan dalam tubuhnya akan berkurang dan anak akan beresiko dehidrasi.
Banyak dari masyarakat mempunyai kebiasaan setelah atau sesudah makan pasti teh siap dihidangkan. Ini merupakan kebiasaan kita sebagai orang Indonesia karena sudah jadi hal yang lumrah atau turun-temurun. Namun, tanpa kita sadari, kebiasaan ini merupakan hal yang sebenarnya tidak dianjurkan. Berikut penjelasan dari narasumber kami. Jadi kan sebagai orang Indonesia pasti sangat terbiasa melihat ketika setelah makan atau sebelum makan kita minumnya teh, bukan air putih. Nah, sebenarnya ini bukan kebiasaan yang baik karena teh sebaiknya tidak diminum bersamaan dengan makan utama karena teh mengandung zat tanin yang dapat menghambat penyerapan zat besi yang kita dapatkan dari makanan. Jadi sebaiknya untuk konsumsi teh itu diberikan waktu antara waktu makan besar. Jadi di misal jam 10 pagi atau jam 4 sore. Jangan terlalu dekat dengan waktu makan. Sebenarnya tidak ada batas konsumsi yang pasti untuk teh dalam sehari, tetapi dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Misalnya, jika minumnya teh dengan tambahan gula, pastikan asupan gulanya tidak berlebih. Kemudian, jika sedang hamil atau menyusui, perhatikan juga kandungan kafein yang ada di dalam teh. Nah, tetapi jika menderita anemia, lebih baik tidak mengkonsumsi teh sama sekali. Untuk kasus dengan teh kemasan secara pasti, saya belum pernah mendapatkan kasus seperti itu ya. Hanya saja beberapa pasien, seperti pasien dengan gagal ginjal, atau pasien dengan penyakit diabetes mellitus, ketika dilakukan asesmen gizi, ternyata dari pola makannya, dari recall makanan, didapatkan bahwa mereka ini sering mengkonsumsi teh kemasan hampir setiap hari, bahkan ada yang lebih dari 1 kali dalam sehari. Karena banyaknya dari masyarakat yang masih acuh tak acuh akan kesehatannya sendiri, walaupun memang benar, teh yang dicampur dengan gula terasa lebih nikmat. Tetapi, selain itu juga ada teh yang baik dikonsumsi oleh tubuh. Tidak hanya untuk penghilang dahaga saja, melainkan mempunyai manfaat dan efek yang baik untuk tubuh. Seperti kedai teh yang satu ini, mari kita bahas dengan narasumber kami. Kalau menurut kita sih, kalau House of Tea, kita yakin semua teh itu ada manfaatnya. Kayak misalnya kalau di House of Tea itu ada banyak banget jenisnya ya. Mulai dari white tea, green tea, black tea, oolong. Nah, masing-masing itu punya manfaatnya sendiri-sendiri. Kayak misalnya white tea itu punya manfaat untuk relaxing, antioksidannya juga tinggi, sedangkan black tea itu untuk mood booster. Nah, kalau teh-teh kemasan lain mungkin juga ada manfaatnya, seperti mungkin menghilangkan dahaga, tapi juga harus diperhatikan sih kayak kadar gulanya atau mungkin juga bahan-bahan lain yang ada di situ. Jadi tergantung kita minum teh tuh untuk apa? Apakah untuk sehat atau untuk cuma menghilangkan dahaga aja. Jadi kalau House of Tea ini ngambil tehnya dari petani-petani kecil. Itu biasanya kita dari Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah, petani-petani itu nggak punya berhektar-hektar kebun, jadi mereka itu kita optimalkan produksinya supaya bikin teh yang berkualitas, supaya mereka juga dapat pendapatan yang lebih daripada biasanya. Nah, karena kita kolaborasi dan kita juga kerja sama petani-petani kecil, jadi kita menerapkan SOP yang khusus gitu. Jadi untuk petani-petani kecil yang ikut dengan kami, yang tehnya didistribusikan oleh House of Tea, biasanya ada SOP tertentu kayak dari pengelolaan tanahnya, tanamannya, petikannya juga harus menggunakan tangan. Terus kita juga mencegah untuk menggunakan pupuk kimia gitu. Jadi kita pakai pupuk yang organik. Kalau minum teh pasti tiap hari kayaknya, karena selain kayak R&D, kita kan juga harus ngecek quality ya. Jadi kita biasanya quality control. Selain untuk ngecek-ngecek ya, sebenarnya kita nikmatin teh tuh tiap hari dan hampir sehari bisa 3 kali sih.
kalau teh-teh yang di House of Tea ini selain karena petani-petani itu memang dibuat untuk optimal processingnya, mulai dari pemetikannya dan lain sebagainya, kita tuh mengoptimalkan daerah di petani itu sendiri. Kayak misalnya di petani yang satu dia lebih baik produksinya apa, kayak misalnya dia bagusnya untuk bikin black tea, berarti kita optimalin di produksi black tea. Gitu juga untuk teh-teh yang lainnya. Ya sebenarnya biasa aja sih, cuman karena udah terbiasa untuk minum teh terus, jadi kalau nggak minum teh tuh kayak ada yang kurang gitu. Kalau jenis-jenis di House of Tea itu kita ada yang single origin, ada yang tea blend. Jadi kalau yang single origin itu tehnya nggak dicampur apa-apa, dia karakternya bisa beda-beda. Kayak tadi yang aku udah sebutin, ada green tea, white tea, oolong, yellow tea, ada black tea juga. Nah itu semua punya karakter masing-masing, dari rasa, aroma, manfaatnya juga beda-beda. Nah dari black tea sendiri juga bisa ada 3 jenis gitu. Kalau di House of Tea itu ada black tea spesial, ada black tea royal, ada black tea rengganis. Nah itu beda-bedanya itu dari rasa, dari tumbuhannya, sama processingnya juga beda. Jadi manfaatnya juga beda. Nah apalagi kalau yang tea blend itu jadi dicampur sama buah, bunga, atau rempah. Kalau singkatnya, kalau dijelasin semua bakal panjang banget, tapi kalau singkatnya itu kayak white tea itu dia kayak antioksidan, jadi itu bagus untuk kita untuk menangkal radikal bebas gitu. Sama dia tuh bagusnya untuk sore hari kita minum karena dia itu ada efek relaxing, jadi tidur kita lebih berkualitas gitu. Nah kalau green tea lebih bagus untuk detoksifikasi atau juga untuk persendian dan tulang. Karena kalau kita minum green tea itu juga bisa untuk ngurangin kadar lemak di tubuh. Nah kalau black tea itu bagusnya untuk mood booster. Jadi kalau pagi-pagi mendingan minumnya black tea dulu supaya lebih melek dan segar gitu. Kalau House of Tea dengan campuran gula, nah sebenarnya kalau di menu kita ada macam-macam sih, ada mocktail, ada juga sparkling tea yang menggunakan gula. Tapi kalau misalnya udah pakai gula sebenarnya bukan sehat lagi yang dicari, tapi lebih ke nikmatin minuman aja gitu. Atau kayak lagi panas-panas minum yang dingin dan manis. Tapi kalau misalnya untuk kesehatan better nggak pakai gula sama sekali karena tehnya itu sebenarnya nggak pahit. Oke, kalau bahan-bahan alami yang bisa dicampur teh untuk dijadiin tea blend itu bisa pakai buah-buahan, bisa pakai rempah, daun-daunan juga bisa, kayak misalnya kita bisa campur pakai stroberi, bisa pakai apel, macam-macam. Jadi tergantung sih mau bikin tehnya itu kayak gimana. Kayak kalau misalnya pengen yang rempah banget bisa tambahin serai, jahe, atau sesuatu yang menghangatkan. Kalau tea blend pasti ada manfaatnya. Nah itu nanti harus diketahui nih ingredient dari tea blendnya tuh seperti apa. Kayak tea base-nya tuh apa. Misalnya dia pakai green tea terus dicampur sama lemongrass. Udah pasti mereka punya manfaat masing-masing. Gitu. Kalau di House of Tea ini sebenarnya yang favorite itu ada, kalau yang panas itu ya white tea sama black tea royal, karena untuk teman-teman yang baru coba tuh penasaran sama white tea rasanya seperti apa, karakternya seperti apa, karena sebenarnya lumayan jarang juga white tea. Nah kalau black tea royal biasanya orang-orang tertarik karena aromanya dia tuh lebih ke fruity gitu aftertaste-nya. Saran saya sebagai seorang ahli gizi, lebih baik jika ingin mengkonsumsi teh, konsumsi dalam tanpa tambahan gula atau tawar. Kemudian jangan terlalu ramah merendam teh karena akan menyebabkan kandungan tani dan kafeinnya semakin tinggi. Dan kemudian jangan minum teh bersamaan dengan waktu makan.